Hai ayah, aku yang sering dibilang sebagai putri kecilmu, kini aku sudah besar ayah. Halo, hai kalian semua. Selamat datang di Cerita Dalam Kata episode ke-8. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya, terima kasih banyak yang udah selalu dukung channel ini. Walaupun masih belum terlalu besar, tapi dukungan kalian tetap ngebuat aku jadi lebih semangat. Kali ini, temenin aku untuk ngebahas sosok pahlawan yang gak berseragam, yang tanpa lelah selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Ya, seorang ayah. Sebagai rasa terima kasih yang tulus, aku buat video ini untuk seluruh ayah dimanapun berada, khususnya ayahku. Ayah, this is for you. Kayaknya abis buat naskah ini, aku bakal kangen banget sama ayah. Karena emang ayah sebaik itu. Dan mungkin kalian juga. Oke, langsung aja. Silakan duduk manis dan dengerin obrolan deep kita kali ini. Happy watching. Ayah, aku keinget masa kecil dulu sama ayah. Masa dimana aku gak pernah takut untuk mencoba banyak hal, karena tahu ayah ada di sana dan bakal lindungi aku. Ayah, masih ingat tangisku yang sering kali membuatmu bingung? 1000 pertanyaan kau tanyakan, tapi masih saja aku menangis. Betapa lelahnya ya ayah merawatku dulu. Tapi ayah gak pernah ngeluh. Ayah tahu, aku dulu suka banget nungguin ayah pulang kalau malam. Suka gak bisa tidur kalau ayah belum pulang. Sampai larut pun aku tungguin untuk sekedar pastiin ayah pulang dan baik-baik aja. Sama nungguin makanan yang ayah bawa sih. Aku seneng banget kalau ayah bawa makan dari luar. Berasa dapet harta karun dari dasar laut. Padahal cuma sekedar permen atau makanan-makanan ringan. Ingat gak ayah? Wajahku yang penuh semangat menyambutmu pulang. Waktu suara kendaraan ayah mulai kedengeran, aku langsung tinggalin mainanku, lari ke arah depan dan ngumpet di balik pintu. Waktu ayah masuk, aku kagetin ayah deh. Ayah kaget, mukanya lucu. Tapi ayah gak marah. Ayah ketawa dan memelukku setelahnya. Hangatnya pelukmu sampai saat ini masih kerasa ayah. Pelukan ayah adalah kehangatan yang paling menenangkan untuk aku. Dulu aku suka gak mau ditinggal ayah pergi, gak mau jauh-jauh dari ayah. Ayah emang objek yang selalu aku rindukan. Aku suka nangis ke ibu kalau mau ditinggal ayah, entah untuk kerja atau pergi keluar kota. Aku bilang ke ibu untuk bujuk ayah ngajak aku pergi juga. Kadang ibu juga suka ikut sedih ngelihat aku nangis ditinggal ayah. Ingat gak ayah? Aku seneng banget tahu ayah waktu diajak ayah naik motor.
Bahkan untuk sekedar ke warung depan. Apalagi waktu keliling-keliling kampung, cari angin, lihat sawah, dikenalin nama-nama hewan yang kita lihat. Pokoknya naik motor sama ayah adalah waktu yang paling aku tunggu-tunggu. Ya, walaupun dulu ayah juga sibuk, tapi ayah selalu berusaha ngeluangin waktu untuk ajak aku main. Ajak aku ketawa, sampai aku lupa kalau hidup gak cuma tentang bahagia. Gak tahu kenapa ya ayah, kalau sama ayah aku rasanya tenang dan aman banget. Seolah monster dan hal buruk gak akan datang kalau ada ayah. Ayah udah jadi kayak superhero di hidup aku. Aku ingat dulu aku sering gangguin ayah tidur untuk sekedar minta uang atau ngejailin aja. Aku suka berantakin kerjaan ayah, padahal ayah udah kerjain susah payah. Dan jadi acak-acakan cuma karena tangan jahilku ini. Ayah, aku melihat tatapan bahagiamu terletak ketika aku bahagia. Begitupun dengan sedih. Aku melihat adanya tangisan tak bersuara di hati kecilmu ketika kamu memarahiku. Ayah, kalau marah gak bisa lama-lama, suka langsung minta maaf karena ngerasa bersalah. Padahal aku salah juga. Aku dulu kalau gak punya teman sama ayah suka dicariin, bilang ke anak-anak yang lain untuk temenin aku. Ayah gak mau aku sendirian. Aku juga ingat setiap pulang sekolah, aku minta ke ayah es krim sebagai bayaran karena aku udah mau sekolah. Walaupun kadang sama ayah gak dibeliin, karena setelahnya aku suka ngeluh sakit gigi. Tapi tetap aja aku mau. Aku dulu paling gak bisa sekolah ditinggalin. Maunya ada ayah. Di saat kebanyakan dari temanku didampingi sama ibunya, kalau aku sama ayah. Ayah dikenal sebagai orang yang humoris. Hampir setiap orang yang ngobrol sama ayah selalu ketawa karena tingkah lakunya. Ayah juga gampang akrab sama orang yang baru. Di setiap tempat selalu punya partner untuk diajak ngobrol. Sampai-sampai dimanapun selalu ada yang nyapa ayah. Sampai aku bingung kenapa semuanya bisa kenal ayah ya. Ayah kalau tahu aku sakit pasti siap siaga menjagaku, terus menerus memastikan keadaanku. Bahkan ayah suka kesana kemari dengan keadaan yang gak tenang. Selain karena khawatir gak bisa tidur juga katanya. Ayah paling gak mau ngelihat aku kenapa-napa. Ayah emang udah selalu jadi payung di setiap keadaanku. Ayah juga udah jadi obat di setiap rasa sakitku. Ayah adalah cinta pertamaku, cinta terbesarku, dan cinta abadiku. Wajah yang pertama kali aku kenal sebagai seorang malaikat tak bersayap setelah ibuku, yang selalu menghempaskan sayapnya dikala aku terluka. Ayah yang paling maju kalau aku kenapa-napa. Bahkan sampai SMA pun aku masih dalam lindungannya. Kayaknya di mata ayah aku bakal
tetap seorang putri kecilnya ayah. Walaupun udah SMA, usia cuma perkara umur. Walaupun kadang aku ngerasa sedikit terkekang karena aturanmu, tapi aku tetap bersyukur. Itu artinya ayah sayang sama aku. Aku sadar ayah cuma gak mau aku kenapa-napa. Makanya ayah cukup mengaturku di kala itu. Di tengah-tengah banyaknya keluhan pahit tentang kurangnya kasih sayang seorang ayah, aku bersyukur punya ayah. Lewat ayah, aku jadi gak kekurangan akan kasih sayang dan mengerti arti ketulusan. Gimana ya bilangnya? Kalau aku bangga banget punya ayah. Ayah udah temenin aku tumbuh sebesar ini. Aku gak bisa bayangin kalau gak ada sosok ayah di masa pertumbuhanku. Mungkin aku gak akan kayak sekarang, ayah. Ayah, aku sayang ayah. Sampai kapanpun, gak akan ada yang bisa ngegantiin posisi ayah di hati aku. Sama kayak ibu. Walaupun kadang gengsi untuk bilang ke ayah, tapi asal ayah tahu, tanpa berkata pun, aku sangat mencintaimu. Ayah, maafin aku yang masih belum bisa jadi apa yang ayah mau. Maaf ayah, karena kadang dulu aku terlalu sibuk sama dunia kecilku dan lupa untuk sadar kalau ayah juga punya beban sendiri. Maaf kalau selama ini ngerepotin ayah. Kadang aku minta banyak hal ke ayah dan gak mikirin seberapa besar pengorbanan ayah untuk aku. Walaupun ayah gak bilang, tetap aja aku ngerasa ayah udah berkorban banyak. Aduh, aku paling gak bisa kalau tentang ayah. Aku sedih. Aku bener-bener rindu ayah. Maaf ya ayah, dulu aku gak ngerti cara berterima kasih. Waktu ayah udah kasih apa yang aku mau, aku sering lupa akan pemberian itu. Aku kembali nakal, aku kembali ngebuat ayah marah, bahkan sampai ngebikin ayah kecewa. Maaf ayah, dulu aku sering buat ayah jengkel sama tingkah lakuku. Apalagi di masa remaja, susah sekali aku dinasehati. Maaf ayah, mungkin dulu aku terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit ngedengerin ayah. Aku sadar, kadang sikapku gak sebaik yang seharusnya. Dan perlahan, kesalahan-kesalahan itu menumpuk. Maaf ayah, karena dulu aku terlalu sering nunjukin ketidaksetujuanku tanpa memahami sepenuhnya pandangan dan keputusan yang ayah ambil. Maaf ayah, kalau pernah ada kata-kata kasar yang keluar dari bibirku, yang seharusnya gak pernah terlontarkan. Aku sadar bahwa itu gak mencerminkan nilai-nilai yang ayah usahain untuk tertanam di diri aku. Maaf juga kalau aku terkadang buat ayah ngerasa kecewa. Aku benar-benar minta maaf ayah. Tapi ayah, terima kasih karena selalu sabar. Terima kasih karena selalu mendukung dan mencintai aku dengan tulus. Meski aku bukan anak yang sempurna. Aku tahu gak ada kata maaf
yang bisa ngehapus semua kesalahan aku ke ayah. Tapi aku janji untuk terus bertumbuh dan berusaha menjadi anak yang lebih baik. Ayah, masa depanku akan aku raih semampuku. Mohon ridhoi setiap langkah yang aku ambil. Tenang ayah, aku bakal jaga diri. Aku bakal selalu ingat beribu kebaikan ayah. Ya Allah, jaga ayah selalu. Beri ia umur panjang agar bisa melihatku berhasil di masa depan. Ayah, intinya maaf dan terima kasih banyak atas segalanya. I love you.